teman-teman semua. Kali ini saya datang dengan sebuah video baru mengenai maaf, bulan baru yang akan terjadi di zodiak Taurus pada tanggal 27 atau 28 nanti, tergantung di wilayah mana Anda tinggal di bumi. Jadi untuk wilayah kita di Asia, Indonesia itu sekitar tanggal 27 atau 28 gitu ya. Jadi bulan baru di Taurus ini akan memiliki tema yang hampir sama dengan T-square atau oposisi dan konflik yang kemarin sudah saya buat videonya, yang juga terjadi di Taurus. Jadi bulan baru ini sebenarnya bulan baru yang bagus untuk manifesting, terutama hal-hal yang berkaitan dengan uang, materi, dan sumber daya. Kenapa? Karena terjadi di zodiak Taurus. Taurus itu adalah uang, materi, sumber daya. Apalagi di sini adalah bulan baru. Bulan itu berada dalam posisi yang sangat bagus di Taurus. Jadi bulan itu posisinya terbaik di Taurus, sementara bulan itu posisinya paling kurang baik di Scorpio. Jadi ini adalah bulan baru yang mengharapkan kita untuk memulai sesuatu. Namanya juga bulan baru ya, memulai sesuatu, starting something. Memulai sesuatu yang baru dalam hal yang berkaitan dengan Taurus. Taurus itu adalah uang, sumber daya, makanan, gitu kan. Jadi sebenarnya bulan baru yang bagus untuk manifesting. Tetapi karena memang sedang bulan baru ini berada dalam kondisi atau konfigurasi yang penuh dengan konflik, yaitu dengan Mars dan juga dengan Pluto, kita akan diberikan sedikit challenge untuk bisa memanifest atau untuk bisa menghasilkan sesuatu yang tangible atau sesuatu yang nyata dari bulan baru di Taurus ini. Dan itu tergantung dengan zodiak masing-masing. Oke guys, ini adalah penjelasan saya mengenai bulan baru di Taurus untuk seluruh 12 zodiak. Oke, kita sekarang akan ke zodiak pertama, yaitu Aries Rising. Ini akan lebih tepat untuk Aries Rising, tapi Anda juga bisa gunakan untuk secondary, matahari di Aries atau bulan di Aries. Oke, untuk Aries Rising, bulan baru di Taurus ini akan terjadi di divisi atau rumah kedua. Ini adalah rumah uang. Sementara Taurus adalah zodiak uang. Jadi ini sangat kuat sekali ya tema keuangannya. Jadi Anda bisa manifest uang di sini karena ini terjadi di rumah atau divisi kedua. Walaupun begitu, challenge-nya akan datang dari Mars yang ada di rumah kelima dan Aquarius yang ada di rumah atau divisi ke-11. Aquarius itu ada Pluto di situ. Pluto di Aquarius ini di rumah atau divisi ke-11 itu challenge akan datang dari teman-teman Anda, networking Anda, dan juga akan datang dari sosial media. Sementara challenge dari Mars di Leo itu akan terjadi di rumah atau divisi kelima. Ini berkaitan dengan hobi Anda, kesenangan Anda. Ini juga berkaitan dengan romantisme atau cinta Anda jika Anda memang masih pacaran gitu kan. Ini juga berkaitan dengan anak-anak Anda. Jadi mungkin hal-hal yang saya sebut tadi bisa menjadi challenge atau menjadi masalah ketika Anda ingin memanifest uang atau memanifest sumber daya atau memanifest hal-hal material melalui bulan baru di Taurus ini, karena ini terjadi di rumah atau divisi kedua. Jadi harap berhati-hati. Mungkin contohnya Anda ingin memanifest uang mengenai pekerjaan baru atau investasi baru, tapi teman-teman Anda bilang tidak, atau anak Anda mungkin membutuhkan pengeluaran baru untuk anak Anda, atau mungkin Anda memiliki hobi yang memang agak mahal atau kesenangan yang agak mahal, jadi itu menghalangi Anda untuk memanifest lebih banyak uang atau materi. Jadi Anda harus aware akan hal tersebut. Jadi bulan baru di Taurus ini bagi Aries terjadi di rumah atau divisi kedua, sementara challenge-nya akan datang dari Pluto di Aquarius di divisi ke-11 dan matahari di Leo di divisi kelima. Oke, mari kita ke zodiak kedua. Bagi zodiak kedua adalah Taurus. Ini akan lebih tepat bagi mereka memiliki Taurus Rising, disusul dengan matahari di Taurus atau bulan di Taurus. Oke, bagi mereka memiliki Taurus Rising, maka bulan baru ini akan terjadi di rumah atau divisi pertama, yaitu Anda sendiri. Diri Anda lah yang memulai sesuatu yang baru. Terserah mau hal apa, tapi karena memang zodiaknya adalah Taurus, kemungkinan ini adalah Anda ingin memanifest sesuatu dalam hal materi atau uang. Karena terjadi di rumah atau divisi pertama, ini adalah fisik Anda, aura Anda, energi Anda, kesan pertama Anda di mata orang lain, dan juga kepribadian Anda. Jadi bulan baru ini mendatangkan energi baru di dalam diri Anda untuk memulai sesuatu.
Nah, challenge-nya dari apapun yang ingin Anda manifest melalui bulan baru ini akan datang dari Mars di Leo yang ada di rumah ke-10 Anda, yaitu rumah karir, dan juga dari mohon maaf, challenge-nya akan datang dari Aquarius, Pluto di Aquarius yang ada di rumah ke-10 Anda atau rumah karir Anda, dan matahari dan Mars di Leo yang ada di rumah keempat Anda. Jadi challenge-nya akan datang dari karir atau mereka yang berkaitan dengan Anda di karir, Pluto di Aquarius di rumah ke-10, dan juga datang dari keluarga Anda, yaitu rumah Anda, Mars di Leo yang ada di rumah atau divisi keempat. Jadi bukan berarti Anda harus berkonflik dengan orang-orang di karir Anda atau berkonflik dengan karir Anda atau berkonflik dengan keluarga Anda. Rumah keempat itu kan keluarga ya, keluarga, rumah, ibu gitu kan. Bukan berarti Anda harus berkonflik, tapi harap mindful, harap sadar bahwa energi ini saling bergesekan, saling bertentangan gitu, saling gontok-gontokan gitu. Jadi karena ini adalah bulan baru di Taurus, energinya ada memulai sesuatu, untuk memanifest sesuatu. Jadi Anda harus aware bahwa challenge-nya akan datang dari karir dan juga dari keluarga Anda. Oke, Taurus, mari kita ke zodiak berikutnya. Oke, untuk zodiak ketiga kita akan ke Gemini. Ini akan lebih tepat bagi mereka yang memiliki Gemini rising, disusul dengan matahari di Gemini atau bulan di Gemini. Oke, bagi mereka yang memiliki Gemini rising atau zodiak Gemini, maka bulan baru di Taurus ini akan terjadi di rumah atau divisi ke-12. Rumah atau divisi ke-12 ini memang tidak selamanya identik dengan uang. Ini identik dengan isolasi, identik dengan kehilangan, identik dengan kesehatan mental. Walaupun begitu, Anda masih bisa menghasilkan sesuatu yang tiga dimensional atau menghasilkan sesuatu, memanifest sesuatu, memanifest materi melalui ini. Tapi fokusnya adalah di mental Anda dulu. Begitu. Yang jelas gunakan energi bulan baru di Taurus ini untuk Anda memperbaiki mindset dulu. Untuk Anda menyelaraskan mindset Anda dengan mindset yang lebih positif, di mana Anda bisa menggunakannya atau menggunakan mindset ini untuk menghasilkan uang dalam jangka waktu yang panjang. Jadi mindsetnya harus dirubah. Ini adalah kesempatan baru karena bulan baru itu adalah energi baru, memulai sesuatu yang baru. Apalagi ini di zodiak Taurus yang merupakan posisi terbaik bagi bulan. Ini terjadi di rumah ke-12 Anda. Jadi Anda bisa menyendiri, di situ Anda pikirkan kesehatan mental Anda atau mindset Anda yang jelek mengenai materi atau uang, dan Anda bisa merubahnya. Karena Gemini berarti Taurus ada di rumah atau divisi ke-12 Anda. Walaupun begitu, challenge dari bulan baru di Taurus ini akan datang dari rumah atau divisi ke-9, yaitu Aquarius ada di situ. Pluto di Aquarius ada di rumah divisi ke-9 akan menjadi challenge, dan juga challenge berikutnya akan datang dari Mars di Leo. Mars di Leo itu berada di rumah atau divisi ketiga Anda. Jadi challenge-nya akan datang dari rumah atau divisi ke-9, yaitu rumah atau divisi ke-9 itu berkaitan dengan traveling, berkaitan dengan agama, berkaitan dengan pola pikir, berkaitan dengan hal-hal yang berbau religi gitu kan, berkaitan juga dengan pola pikir mindset, tapi pola pikir jangka panjang kita gitu kan. Sementara challenge berikutnya akan datang dari Mars yang ada di Leo di rumah atau divisi ketiga. Rumah atau divisi ketiga itu datang dari adik-adik Anda. Challenge-nya mungkin datang dari adik-beradik Anda, challenge-nya mungkin datang dari skill yang Anda punya, challenge-nya datang dari komunikasi yang Anda punya, karena rumah ketiga juga berkaitan dengan komunikasi, dan rumah ketiga juga adalah knowledge Anda, tapi knowledge yang SMA ke bawah, sementara knowledge SMA ke atas itu rumah atau divisi ke-9. Jadi yang akan menjadi challenge Anda adalah knowledge Anda, Mars di Leo di rumah atau divisi ketiga, dan mungkin dari agama atau mindset religi Anda yang datang dari Pluto di Aquarius di rumah atau divisi ke-9. Yang jelas bulan baru di Taurus ini, bagi Anda yang memiliki zodiak Gemini, fokus dulu untuk mental Anda, kesehatan mental Anda. Dari situ baru Anda bisa rubah dan Anda bisa memanifest hal-hal yang berkaitan dengan materi atau hal-hal yang berkaitan dengan dunia ini, karena duniawi. Taurus itu adalah zodiak yang memang berkaitan dengan hal-hal duniawi. Oke, mari kita ke zodiak berikutnya. Untuk zodiak berikutnya kita akan ke Cancer. Bagi mereka memiliki Cancer rising, ini yang paling tepat, disusul dengan mereka yang memiliki matahari di Cancer atau
bulan di Cancer. Bagi Cancer rising, Taurus itu adalah rumah atau divisi ke-11 Anda. Jadi bulan baru di Taurus ini akan terjadi di rumah atau divisi ke-11 Anda. Jadi ini berkaitan dengan pertemanan yang baru, networking yang baru, kemudian harapan dan impian yang baru. Ini juga mengenai sosial media yang baru. Jadi jika Anda memutuskan untuk memiliki account Instagram yang baru atau Anda memutuskan untuk promosi di sosial media, memulai promosi baru di sosial media, ini adalah saat yang tepat karena bagi Cancer rising, Taurus itu adalah divisi ke-11. Bulan baru ini artinya memulai sesuatu di divisi ke-11 dan divisi ke-11 itu adalah sosial media. Salah satunya adalah sosial media. Jadi Anda bisa memulai sesuatu yang baru di situ. Teman-teman, networking juga divisi ke-11. Nah, challenge-nya ini akan datang dari divisi ke-8 dan divisi kedua. Jadi divisi ke-8 itu adalah Aquarius, ada Pluto di situ, divisi ke-8. Tapi untuk Cancer ini agak sedikit lebih bagus. Kenapa? Karena Pluto itu berada di rumahnya di divisi ke-8. Divisi ke-8 atau rumah ke-8 itu adalah rumah yang secara originalnya, secara alaminya dimiliki oleh Pluto. Jadi Pluto merasa di rumahnya sendiri di divisi ke-8. Tapi tetap itu merupakan challenge bagi Anda. Karena divisi ke-8 ini berkaitan dengan seks, berkaitan dengan kematian, transformasi, berkaitan dengan investasi juga, berkaitan dengan uang ya, berkaitan dengan keintiman, berkaitan dengan energi negatif atau energi hitam gitu. Sementara challenge keduanya akan datang dari Mars di Leo yang ada di divisi kedua Anda. Divisi kedua itu adalah uang secara general. Ini juga sumber daya, makanan gitu kan. Jadi mungkin ada sesuatu yang ingin Anda mulai di rumah ke-11 misalnya pertemanan baru atau networking baru dengan bulan baru ini. Tapi ada challenge dari mungkin rumah ke-8 yaitu keuangan Anda, ada challenge di situ, atau mungkin dari investasi Anda ya, dari ada challenge di situ, atau mungkin ada challenge juga dari keuangan Anda secara general. Jadi mungkin challenge-nya datang dari uang. Saya kasih contoh. Anda ingin memulai networking dengan orang-orang yang memang Anda rasa bisa membantu Anda untuk menghasilkan lebih banyak uang. Dan mungkin ada pembicaraan di situ mengenai investasi atau segala macam. Tapi challenge-nya akan datang dari rumah ke-8 Anda yang juga merupakan rumah investasi. Jadi mungkin ada argumen di situ antara networking Anda dengan cara Anda manage uang Anda investasi, atau mungkin ada juga karena Anda memang masuk ke networking yang baru, mungkin networking itu mungkin orang-orang yang net worth-nya tinggi, jadi ada challenge juga dari rumah kedua, uang Anda. Jadi Anda merasa tidak worthy, tidak merasa pantas di networking yang baru ini karena Anda merasa tidak seperti mereka. Anda merasa uang Anda kurang jika dibandingkan dengan mereka. Nah, seperti itu. Karena kita harus ingat, rumah ke-11 ini adalah rumah yang memang berkaitan dengan relationship, rumah pertemanan. Jadi segala sesuatu yang kita rasakan dalam hal pertemanan kita terlihat dari rumah ke-11. Dan challenge-nya datang dari rumah kedua, uang, karena pertemanan itu bisa terpengaruh oleh hal-hal yang berkaitan dengan uang. Tentu saja itu bukan sesuatu yang baru. Dan juga challenge-nya akan datang dari rumah ke-8 yang juga berkaitan dengan uang, salah satunya, tapi uang dalam hal bentuk investasi. Dan rumah ke-8 juga dengan psikologi Anda juga bisa men-challenge Anda untuk memulai sesuatu yang baru di rumah ke-11 dari bulan baru ini. Jadi harap mindful akan hal tersebut. Tapi yang jelas ini adalah bulan baru yang cukup bagus bagi Anda Cancer, karena Anda adalah bulan, Cancer itu penguasanya adalah bulan, dan bulan baru ini ada di zodiak Taurus yang merupakan posisi terbaik bagi bulan. Jadi fokus pada networking Anda, fokus pada pertemanan Anda yang baru ya, dan juga jika Anda ingin memulai sesuatu di sosial media, ini juga merupakan yang tepat. Tapi be mindful of the challenges, be mindful, sadar juga dengan challenges yang terutama datang dari posisi keuangan Anda. Saatnya sekarang kita ke zodiak kelima, yaitu Leo. Bagi mereka yang memiliki Leo rising yang paling tepat ya, disusul dengan matahari di Leo atau bulan di Leo, bulan baru di Taurus ini atau new moon di Taurus ini akan terjadi di rumah atau divisi ke-10 Anda. Ini berkaitan dengan karir. Jadi mungkin saja Anda memulai karir yang baru melalui bulan baru ini. Jadi pekerjaan baru atau karir baru melalui bulan baru ini karena energinya energi baru. Nah, challenge-nya itu akan datang dari Mars di Leo, diri Anda sendiri, ya kan?
dan juga dari Pluto di Aquarius, yaitu relationship atau partner Anda atau pasangan Anda. Jadi Anda ingin memulai sesuatu yang baru dalam hal karir, Taurus, rumah ke-10 Anda. Tapi challenge-nya datang dari Mars di Leo di rumah pertama Anda. Jadi mungkin Anda merasa tidak nyaman atau merasa anxious atau nervous dengan memulai sesuatu yang baru ini, karena Mars itu adalah energi yang panas, energi yang ingin bergerak. Jadi kalau ditahan, Mars itu bisa berubah menjadi energi anxious, ya kan. Sementara challenge berikutnya akan datang dari partnership Anda atau pasangan Anda yang mungkin mengatakan pada Anda, ini pekerjaan baru ini atau karir baru ini tidak akan cocok bagi Anda. Jadi partner Anda tidak mengencourage Anda, tapi justru mematahkan semangat Anda, begitu. Jadi challenge-nya bisa dari dua hal tersebut, antara diri Anda sendiri, atau partner Anda, atau pasangan Anda. Yang jelas bulan baru ini sangat bagus bagi Anda bagi Anda Leo rising ya, karena ini terjadi di rumah atau divisi ke-10, dan bulan sangat bagus sekali posisinya di Taurus, di rumah atau divisi ke-10 Anda. Jadi jika Anda merasa ingin dilihat, ingin memulai sesuatu yang baru di karir Anda ingin promosi bahkan, ya kan, ini saya yang tepat untuk memulainya. Tapi ingat, challenge-nya akan datang dari diri Anda sendiri dan dari partner atau pasangan Anda. Oke, untuk zodiak berikutnya kita akan beralih ke Virgo. Bagi Virgo rising yang paling tepat disusul dengan matahari di Virgo atau bulan di Virgo. Nah, bagi Virgo rising, bulan baru di Taurus ini akan terjadi di rumah atau divisi ke-9. Sementara challenge-nya ini akan terjadi dari Mars di Leo di rumah ke-12 Anda, ya kan, dan Pluto di Aquarius yang ada terjadi di rumah ke-6 Anda. Oke. Bulan baru di rumah atau divisi ke-9 ini tergolong bagus ya, karena ini berkaitan dengan traveling, berkaitan dengan agama, berkaitan dengan pola pikir, mindset, tapi pola pikir atau mindset jangka panjang gitu kan. Ini juga berkaitan dengan knowledge Anda, tapi knowledge perguruan tinggi ke atas. Ini juga berkaitan dengan jika Anda memang ingin menjadi penulis, Anda bisa melihatnya dari sini. Anda bisa jadi penulis gitu kan, wartawan juga bisa gitu. Jadi ini berkaitan dengan pola pikir kita atau pikiran, tapi pikiran yang besar. Ini juga berkaitan dengan agama, berkaitan dengan religi. Jadi akan ada sesuatu yang Anda mulai di sini. Mungkin contoh konkretnya ya, Anda ingin traveling karena rumah ke-9 ini sangat-sangat identik dengan traveling ke luar negeri. Nah, jadi karena ini bulan baru di Taurus, jadi Anda ingin traveling, Anda ingin memulai mungkin menabung atau memulai program atau memulai niat untuk traveling ke suatu tempat. Nah, challenge-nya itu akan datang dari rumah ke-12 dan rumah ke-6. Rumah ke-6 itu adalah kesehatan, binatang peliharaan, dan kerjaan Anda sehari-hari atau kondisi kehidupan Anda sehari-hari. Jadi bisa challenge dari situ. Kesehatan Anda belum bagus, atau kerjaan Anda mengganggu, gitu kan. Nah, challenge keduanya akan datang dari rumah ke-12. Rumah ke-12 itu adalah rumah isolasi, rumah kehilangan, dan kesehatan mental kita. It's mostly about our mental state. Rumah ke-12 juga berkaitan dengan hal-hal yang memang tidak bisa kita lihat gitu. Jadi hal-hal negatif yang tidak bisa kita lihat. Jadi ada sesuatu dari rumah ke-12, contohnya kesehatan mental Anda yang mengganggu atau yang menghalangi Anda untuk bepergian ke luar negeri. Contohnya bisa saja Anda takut terbang, ya kan? Anda naik pesawat ke luar negeri tapi Anda takut terbang gitu loh. Jadi mental health, kesehatan mental Anda ada sedikit anxiety di situ, karena rumah ke-12 itu adalah anxiety, rumah ke-8 juga, rumah ke-6 juga anxiety. Jadi 12 dan 6 ini adalah aksis atau dua rumah yang memang sangat erat hubungannya dengan anxiety. Jadi mungkin anxiety yang menghalangi Anda untuk bisa traveling. Jadi seperti itu contohnya. Yang jelas ini adalah bulan baru di Taurus, posisinya juga bagus, secara rumah atau divisi bagus. Jadi jika Anda ingin memulai sesuatu, mulailah di situ, yang berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan rumah atau divisi ke-9. Tapi challenge-nya akan datang dari Mars di Leo di rumah atau divisi ke-12 Anda yang sangat erat berkaitan dengan mental health. Dan challenge berikutnya akan datang dari Pluto di Aquarius yang ada di rumah atau divisi ke-6 Anda, berkaitan dengan kesehatan Anda, binatang peliharaan, atau pekerjaan Anda sehari-hari. Oke, untuk ke zodiak ke-7 kita akan beralih ke Libra. Bagi mereka yang memiliki Libra rising yang paling tepat disusul dengan matahari di Libra atau bulan di Libra, maka bulan baru di Taurus ini akan terjadi di rumah atau divisi ke-8 Anda. Rumah atau divisi ke-8 ini adalah rumah atau divisi yang berkaitan dengan hal-hal yang agak sulit, yaitu investasi,
ya kan, ini bursa saham, kemudian obligasi, asuransi, hutang, gitu kan. Ini juga berkaitan dengan transformasi, berkaitan dengan kematian dan kelahiran kembali. Ini juga rumah karma, ya. Ini juga berkaitan dengan seks, tapi seks yang intim, bukan yang one night stand. One night stand itu rumah atau divisi kelima. Ini juga berkaitan dengan uang yang kita manage bersama dengan pasangan kita. Ini juga berkaitan dengan psikologi kita dan alam bawah sadar kita. Jadi ada sesuatu yang baru yang ingin dimulai dalam hal-hal yang saya sebut tadi. Contohnya ada yang konkret, yang 3 dimensi, yang 3D. Anda ingin memulai investasi baru, karena ini adalah rumah uang, tapi berkaitan dengan uang-uang yang investment gitu. Nah, Anda ingin memulai investment baru. Nah, challenge-nya itu bagi Libra Rising akan datang dari Mars di Leo di rumah atau divisi ke-11 Anda, dan Pluto di Aquarius yang ada di rumah atau divisi kelima. Nah, bagi Libra, Pluto dan Mars itu berada dalam rumah atau divisi yang cukup bagus untuk mereka. Mars di rumah ke-11 itu, ini posisi yang bagus untuk Mars secara rumah, secara divisi, sementara Pluto di Aquarius di rumah kelima itu posisi yang bagus secara divisi atau secara rumah bagi Pluto. Jadi challenge-nya itu datang dari, misalnya Anda ingin memulai investasi, challenge-nya akan datang dari anak Anda, karena rumah kelima itu anak, hobi, kesenangan Anda, hal-hal yang membuat Anda fun. Contohnya jika Anda suka main PS, yaitu rumah kelima, gitu, having fun, hobi, sesuatu yang menyenangkan bagi Anda. Nah, misalnya Anda sementara rumah ke-11 tempat Mars berada di Leo itu adalah teman-teman Anda, networking Anda, ya kan? Ini juga sosial media. Jadi contohnya Anda ingin memulai investment baru, ya kan? Tapi terhalangi oleh rumah kelima anak Anda atau rumah ke-11 teman-teman Anda. Jadi mungkin teman-teman Anda menyarankan jangan, atau anak Anda mungkin membutuhkan uang yang lebih banyak untuk keperluan mereka sehingga Anda tidak memiliki uang yang cukup untuk investment. Nah, seperti itu contohnya. Jadi yang jelas 3 rumah uang teraktivasi oleh bulan baru ini. Tapi ingat, ini bulan baru di Taurus, posisinya sangat bagus bagi bulan. Jadi Anda mulailah sedikit demi sedikit jika Anda ingin memulai sesuatu berkaitan dengan uang, karena ini investasi, dalam hal Taurus itu adalah uang. Jadi mulailah sedikit demi sedikit, atau minimal Anda research dulu. Gitu, jika Anda ingin memulai soal uang. Tapi jika Anda ingin memulai dengan hal selain uang yang berkaitan dengan rumah ke-8, ini adalah berkaitan dengan seks, psikologi, gitu kan, berkaitan dengan alam bawah sadar Anda juga bisa. Tapi yang jelas mulai perlahan atau mulai sedikit demi sedikit, karena rumah ke-8 ini agak sulit ya. Ini rumah di mana, rumah atau divisi di mana ini not straightforward gitu. Jadi Anda ingin memulai yang baru, riset dulu dan mulai perlahan. Oke, kita beralih ke zodiak ke-8, yaitu Scorpio. Ini paling tepat bagi mereka yang memiliki Scorpio rising, disusul dengan mereka yang memiliki matahari di Scorpio atau bulan di Scorpio, Scorpio moon. Oke, bagi mereka yang memiliki Scorpio rising, bulan baru di Taurus ini akan terjadi di rumah atau divisi ke-7 Anda. Ini adalah rumah atau divisi yang berkaitan dengan relationship, pernikahan, partner bisnis. Ini juga berkaitan dengan market jika Anda memang pedagang, ya kan, ini berkaitan dengan pelanggan Anda, dan juga berkaitan dengan penggemar Anda jika Anda memang bekerja atau fokus di dunia kreatif atau dunia di mana Anda membutuhkan penggemar gitu. Anda membutuhkan audience. Nah, bagi Scorpio rising, bulan baru ini akan terjadi di rumah atau divisi ke-7. Jadi ada sesuatu yang baru di situ. Mungkin Anda memulai relationship yang baru. Bahkan ini bisa dikatakan saat yang lumayan bagus ya jika Anda memang memutuskan untuk menikah. Tapi walaupun begitu, ini juga harus dilihat dari chart pribadi Anda sendiri gitu kan. Tapi secara general ini adalah posisi yang sangat bagus untuk bulan, dan ini terjadi di rumah ke-7, jadi berkaitan dengan pernikahan, relationship. Jadi jika Anda ingin komit ke sesuatu yang lebih serius dalam hal relationship, ini saat yang tepat. Nah, challenge-nya itu akan datang dari Mars di Leo yang ada di rumah atau divisi ke-10 Anda, karir, dan juga Pluto di Aquarius yang ada di divisi ke-4, keluarga. Jadi challenge-nya, contohnya begini, Anda ingin memulai sesuatu yang baru, memulai relationship, komitmen yang serius dengan seseorang, tapi dihalangi oleh keluarga Anda, Pluto di Aquarius, dan juga dihalangi oleh karir Anda. Karir Anda tidak memungkinkan Anda mungkin untuk menghabiskan banyak waktu dengan pasangan baru Anda.
Jadi seperti itu. Jadi challenge-nya bisa seperti itu. Karena rumah ketujuh, tempat di mana Taurus berada dan bulan baru ini berada adalah pernikahan dan relationship, sesuatu yang baru. Challenge-nya datang dari Pluto di Aquarius di rumah keempat. Rumah keempat itu adalah rumah Anda, keluarga Anda, ibu Anda. Sementara Mars di Leo itu ada di rumah atau divisi ke-10. Ini berkaitan dengan karir Anda, image Anda, tapi image publik Anda, bagaimana publik menganggap diri Anda. Jadi public image ini adalah rumah ke-10. Jadi challenge-nya be mindful. Mungkin jika Anda memulai relationship yang baru, challenge-nya mungkin datang dari karir Anda, mungkin Anda sulit untuk membagi waktu, atau mungkin challenge-nya datang langsung dari keluarga Anda tidak setuju. Jadi just be mindful, harap sadar akan hal itu. Tapi yang jelas ini adalah posisi yang bagus untuk memulai sesuatu dalam hal relationship. Oke, mari kita ke zodiak berikutnya, yaitu zodiak Sagittarius. Ini akan lebih tepat bagi mereka yang memiliki Sagittarius rising, disusul dengan matahari di Sagittarius atau bulan di Sagittarius. Oke, bagi Sagittarius rising, bulan baru di Taurus ini akan terjadi di rumah atau divisi ke-6 Anda. Ini berkaitan dengan kerja, ya kan, berkaitan dengan kesehatan, berkaitan dengan pet atau binatang peliharaan Anda. Jadi jika Anda memutuskan untuk ke pet shop, pengen punya kucing baru atau punya anjing baru atau punya binatang peliharaan baru, ini adalah saat yang tepat. Karena rumah atau divisi ke-6 itu berkaitan dengan pekerjaan, juga berkaitan dengan kesehatan, juga berkaitan dengan binatang peliharaan. Jadi jika Anda ingin memulai regimen atau program kesehatan yang baru, ini juga hal yang tepat. Apalagi ini bulan baru di Taurus, bulan berada dalam posisi yang sangat bagus di Taurus. Anda ingin memulai regimen kesehatan atau memulai program kesehatan yang baru, ini juga saat yang tepat. Misalnya Anda ingin diet, mengurangi berat badan, saat yang tepat. Jika Anda memang ingin pekerjaan yang baru, juga bisa, karena rumah ke-6 itu hampir sama hubungannya dengan rumah ke-10, tapi rumah ke-10 itu adalah karir atau pekerjaan secara general, sementara detail dari pekerjaan itu ada di rumah ke-6. Jadi Anda ingin memulai detail-detail baru, atau Anda ingin merubah detail pekerjaan Anda menjadi detail yang lebih bagus, lebih efektif untuk karir Anda, maka ini juga saat yang saat yang tepat untuk memulainya. Nah, challenge-nya itu akan datang dari Mars di Leo. Mars di Leo itu ada di rumah atau divisi ke-9 Anda. Ya, rumah atau divisi ke-9. Ini berkaitan dengan traveling, berkaitan dengan religi, agama, berkaitan dengan mindset. Nah, sementara challenge keduanya yaitu Pluto di Aquarius. Pluto di Aquarius ini akan berada di rumah atau divisi ketiga, karena setelah Sagittarius ada Capricorn, disusul dengan Capricorn, disusul dengan Aquarius. Jadi ada di rumah atau divisi ketiga. Jadi challenge-nya akan datang dari rumah atau divisi ketiga. Ini adalah skills, knowledge, adik-beradik Anda. Ini juga berkaitan dengan komunikasi. Sementara challenge berikutnya dari Mars di Leo akan berada di rumah ke-9, datang dari rumah ke-9, yaitu berkaitan dengan skill dan knowledge juga, tapi yang lebih high end, gitu kan, berkaitan dengan universitas, berkaitan dengan traveling, berkaitan dengan agama, religi, dan filsafat hidup. Jadi jika Anda ingin memulai sesuatu, challenge-nya akan datang dari situ. Mungkin contohnya begini, Anda ingin memulai punya pet baru, punya binatang peliharaan baru, karena rumah ke-6 yang akan teraktivasi oleh bulan baru di Taurus ini, Anda ingin punya pet baru, tapi ternyata adik Anda nggak suka. Rumah ketiga itu adalah rumah adik-beradik, karena Pluto di Aquarius ada di rumah ketiga. Adik Anda tidak suka. Ya, jadi seperti itu. Atau mungkin Anda ingin punya pet baru, tapi challenge datang dari rumah ke-9. Rumah ke-9 itu adalah traveling. Jadi Anda ingin punya pet baru, tapi Anda nggak bisa karena mungkin pekerjaan Anda nomad. Anda traveling dari satu kota ke kota yang lain. Jadi seperti itu. Jadi harap be mindful. Yang jelas, jika Anda ingin memulai sesuatu yang baru, gunakan energi ini, karena bulan baru di Taurus ini adalah posisi yang bagus. Bulan berada dalam posisi yang bagus di Taurus. Oke, kita akan balik ke zodiak ke-10, yaitu Capricorn. Ini akan lebih tepat bagi mereka yang memiliki Capricorn rising, disusul dengan matahari di Capricorn atau bulan di Capricorn. Bagi Capricorn rising, bulan baru di Taurus ini akan terjadi di rumah atau divisi kelima. Ini bagus. Rumah atau divisi kelima ini berkaitan dengan kreativitas, berkaitan dengan cinta, berkaitan dengan anak, berkaitan dengan hal-hal yang membuat kita happy, berkaitan dengan hobi. Ini juga berkaitan dengan gambling. Ya, jika Anda memang punya kecenderungan gambling, ya, atau berjudi, saya tidak menyarankan Anda untuk berjudi. Tapi bulan baru ini adalah posisi yang
lumayan bagus, tapi Anda harus ingat, bulan baru di rumah kelima ini akan di-challenge atau ditantang oleh Mars di Leo dan juga Pluto di Aquarius. Pluto di Aquarius itu ada di rumah atau divisi kedua Anda. Ini rumah atau divisi uang. Sementara Mars di Leo itu ada di rumah atau divisi ke-8 Anda. Ini juga rumah atau divisi uang. Tapi yang membedakannya adalah rumah kedua itu rumah uang secara general yang Anda kumpulkan pundi-pundi uang. Jadi pundi-pundi uang, uang yang masuk ke dompet Anda itu rumah kedua. Sementara rumah ke-8 itu uang yang Anda hasilkan dari orang lain. Artinya dari usaha orang lain, seperti investasi. Anda akan menginvest ke suatu perusahaan atau invest saham. Nah, saham dari perusahaan yang Anda pegang itu bukan punya Anda, punya orang lain, usaha orang lain, tapi uangnya atau keuntungannya datang ke tangan Anda. Nah, seperti itu, rumah atau divisi ke-8. Jadi, contohnya, jika Anda ingin memulai gambling, saya tidak menyarankan, tapi jika Anda memang nekat, ya saya bisa bilang apa, tapi jika Anda memang mau gambling karena Anda memanfaatkan bulan baru di Taurus, di rumah atau posisi kelima ini, challenge-nya akan datang dari uang Anda, dompet Anda, dan juga investment Anda, rumah ke-8 atau divisi ke-8. Jadi harap mindful, karena jika Anda ingin memulai sesuatu yang berkaitan dengan uang di rumah atau posisi kelima, karena Taurus itu uang, sementara rumah atau divisi kelima juga berkaitan dengan uang. Tapi challenge-nya akan datang juga dari uang juga, dari rumah atau divisi kedua dan rumah atau divisi ke-8. Jika memang Anda ingin memulai suatu, let's say, Anda ingin memberikan sesuatu pada anak Anda, hadiah untuk anak Anda, karena rumah kelima juga berkaitan dengan anak. Nah, challenge-nya akan datang dari rumah kedua. Apakah uang Anda cukup? Atau challenge-nya akan datang dari rumah ke-8, yaitu apakah investment Anda cukup jika Anda ingin memberikan sesuatu pada anak Anda, atau jika Anda ingin memulai sesuatu dalam hal hobi, ya kan, atau sesuatu yang membuat Anda bahagia, gitu kan, apakah uang Anda cukup? Karena challenge-nya datang dari rumah kedua, uang, dan juga challenge-nya akan datang dari rumah ke-8 nya juga uang. Jadi memang bagi mereka yang memiliki Capricorn rising, ya, jika Anda ingin memulai, manfaatkan energi bulan baru di Taurus ini. Tapi Anda harus aware, challenge-nya juga akan datang dari rumah divisi ke-8 dan rumah divisi kedua yang memang berkaitan dengan uang. Jadi harap be mindful soal itu. Oke, sekarang kita akan beralih ke zodiak ke-11, yaitu Aquarius. Ini akan lebih tepat bagi mereka memiliki Aquarius rising, disusul oleh matahari di Aquarius atau bulan di Aquarius. Oke, bagi mereka yang memiliki Aquarius rising, bulan baru di Taurus ini akan terjadi di rumah atau divisi keempat Anda, keluarga, rumah, properti, ibu Anda. Sementara challenge-nya itu akan datang dari Pluto di Aquarius di rumah atau divisi pertama Anda sendiri, dan Mars di Leo yang ada di rumah atau divisi ke-7, yaitu relationship Anda atau partner Anda. Jadi mungkin Anda ingin memulai sesuatu dengan ibu Anda, di rumah Anda, memulai sesuatu dengan keluarga Anda, tapi challenge-nya akan datang dari keluarga, diri Anda sendiri. Mungkin karena ada Pluto di Aquarius di rumah pertama, mungkin ada trauma-trauma masa lalu yang menghalangi Anda untuk memulai sesuatu di rumah atau keluarga atau ibu Anda. Atau mungkin challenge-nya datang dari Mars di Leo yang ada di rumah ke-7, yaitu rumah pernikahan, partnership, rumah pasangan Anda. Jadi mungkin pasangan Anda yang menyarankan jangan, atau pasangan Anda tidak senang dengan Anda memulai sesuatu berkaitan dengan bulan baru di Taurus di rumah atau divisi keempat, yaitu keluarga, rumah, properti, ataupun ibu Anda. Contohnya Anda ingin membeli properti, bisa juga, tapi dihalangi oleh atau di-challenge oleh pasangan Anda. Pasangan Anda bilang tidak, jangan. Atau di-challenge juga oleh diri Anda sendiri yang ragu untuk itu. Jadi harap be mindful. Yang jelas bulan baru di Taurus ini akan mengaktifasi rumah atau divisi keempat Anda, memulai sesuatu di situ, yaitu rumah atau divisi keempat ini berkaitan dengan keluarga, properti, dan ibu Anda. Dan juga challenge-nya akan datang dari Pluto di Aquarius di diri Anda sendiri, dan Mars di Leo di pasangan Anda. Bisa dua-duanya menjadi challenge atau salah satunya menjadi challenge. Oke guys, mari kita ke zodiak berikutnya. Oke, bagi bulan baru di Taurus, kita akan beralih ke zodiak terakhir, yaitu zodiak Pisces. Bagi Pisces ini akan lebih tepat bagi mereka memiliki Pisces rising, disusul dengan matahari di Pisces atau bulan di Pisces. Bagi Pisces rising, bulan baru di Taurus ini akan terjadi
di rumah atau divisi ketiga. Ya, ini berkaitan, mohon maaf, ini berkaitan dengan komunikasi, skills, knowledge, traveling tapi yang pendek, berkaitan juga dengan kendaraan pribadi, dan juga berkaitan dengan adik-beradik Anda. Sementara challenge-nya itu akan datang dari Pluto di Aquarius yang ada di rumah atau divisi ke-12, dan Mars di Leo yang ada di divisi ke-6 atau rumah ke-6. Jadi contohnya begini, karena ini rumah ketiga itu berkaitan dengan kendaraan pribadi. Mungkin bulan baru di Taurus ini Anda beli kendaraan baru, atau Anda punya kendaraan baru. Nah, atau Anda niat untuk beli kendaraan baru. Tapi challenge-nya akan datang dari rumah atau divisi contohnya ke-6, kesehatan Anda atau pekerjaan Anda, yang mungkin menghalangi Anda untuk membeli kendaraan ini. Ya kan? Karena Mars ada di sana. Mars di Leo di rumah atau posisi ke-6. Sementara challenge berikutnya mungkin datang dari Pluto di Aquarius yang ada di divisi ke-12. Divisi ke-12 itu berkaitan dengan kesehatan mental. Mungkin Anda dulu pernah kecelakaan, tapi Anda merasa Anda sudah bisa mengatasi traumanya tersebut, mental health-nya tersebut, dari kecelakaan tersebut. Tapi ketika Anda ingin memulai membeli kendaraan ini, tiba-tiba ke-trigger rumah ke-12, kesehatan mental, Pluto di Aquarius. Contoh lainnya, misalnya Anda ingin upgrade skills Anda, karena bulan baru di Taurus ini memulai sesuatu yang baru di rumah ketiga, itu upgrade skills, karena rumah ketiga itu berkaitan dengan skills dan komunikasi. Anda ingin upgrade skills, tapi terhalangi oleh pekerjaan Anda. Pekerjaan Anda, rumah ke-6, Mars di Leo di rumah ke-6, menghalangi Anda untuk punya lebih banyak waktu untuk upgrade skills. Atau kehalang oleh Pluto di Aquarius di rumah atau divisi ke-12 yang berkaitan dengan mental Anda. Mungkin Anda merasa pesimis, saya bisa mengupgrade skills, Anda merasa pesimis, atau mental health Anda kurang bagus untuk Anda bisa mengupgrade skills. Nah, seperti itu. Jadi yang jelas bagi Pisces Rising, yang akan teraktivasi adalah rumah ketiga Anda oleh bulan baru di Taurus ini, tapi challenge-nya akan datang dari rumah ke-12 yaitu Pluto di Aquarius, dan rumah ke-6 yaitu Mars di Leo.